Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami di kelas 10 fokus kedokteran. Hari ini kita lanjut materi kita, yaitu tentang disosiasi. Nah, yang lalu kita udah belajar membuat persamaan KC, kemudian lagi menentukan nilai KC dari suatu reaksi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang disosiasi, lanjutan dari yang lalu, ya, masih di dalam bab kesetimbangan kimia. Nah, disosiasi itu kalau kita artikan dengan satu kata, itu artinya penguraian. Ya, penguraian atau peruraian. Nah, disosiasi itu artinya apa kalau lengkapnya? Perubahan suatu zat menjadi yang lebih sederhana. Itulah pengertian dari disosiasi. Sebagai contoh gini, kalau misalnya ada SO3 terdisosiasi, maka dia nanti akan terurai menjadi SO2 ditambah O2. Nah, ini contoh reaksi disosiasi, ya. Perubahan suatu zat menjadi yang lebih sederhana. Kemudian contoh yang lain, misalnya fosfor pentaklorida. Nah, ini kalau terdisosiasi, dia akan menjadi fosfor triklorida ditambah gas klor. Nah, ini namanya reaksi disosiasi. Ada juga yang lain, misalnya N2O4. Ini kalau terdisosiasi, dia akan menjadi NO2. Nah, kemudian kalau kalsium karbonat ini kalau terdisosiasi, dia menjadi kalsium oksida dan gas CO2. Nah, ini adalah contoh-contoh reaksi disosiasi. Perubahan suatu zat menjadi yang lebih sederhana. Nah, di dalam disosiasi ini, kita nanti bisa ukur atau hitung banyaknya zat yang terurai dengan menggunakan suatu bilangan yang disebut namanya derajat disosiasi. Derajat disosiasi ini kita simbolkan dengan alfa. Nah, gimana cara menentukan nilai alfa dari suatu reaksi? Alfa itu cara menentukannya adalah mol zat yang terurai kita bagi dengan mol mula-mula. Mol zat yang terurai dibagi dengan mol mula-mula. Nah, inilah cara menentukan nilai derajat disosiasi dari suatu reaksi disosiasi. Nah, nilai alfa ini nanti dia itu berkisar antara 0 sampai dengan antara 0 dan 1, ya. Antara 0 dan 1. Nah, ini dia. Nilai alfa itu antara 0 dan 1. Jadi kalau nanti alfanya 1, berarti dia itu terdisosiasi sempurna. Kalau terdisosiasi sempurna, maka reaksinya bukan reaksi setimbang, tetapi reaksi berkesudahan. Atau kita sebut namanya irreversible. Jadi dia antara 0 dan 1. Nah, baik. Sekarang coba kita lihat dulu contoh soal. Nah, modul ya yang sudah saya berikan ke kalian. Coba kita lihat modulnya. Itu soal nomor 12. Coba kita lihat sama-sama soal nomor 12 tentang derajat disosiasi. Nah, di soal nomor 12 dikatakan, ya, pada kesetimbangan 2HI. Nah, pada kesetimbangan 2HI setimbang dengan H2 dan I2. Nah, ini ya diketahui di soal. Sebanyak 0,1 mol HI dipanaskan. Berarti artinya mula-mula HI-nya sebanyak 0,1 mol. Dipanaskan sehingga terbentuk 0,02 mol I2. Yang ditanya soal berapa derajat disosiasi HI. Nah, kita disuruh mencari nilai derajat disosiasi HI. Nah, rumus menentukan nilai alfa adalah mol yang terurai. Berarti mol HI yang terurai dibagi dengan mol HI yang mula-mula. Mol yang terurai dibagi mol mula-mula. Nah, maka tugas kita sekarang cari berapa mol HI yang terurai dan berapa mol HI yang mula-mula. Caranya kita tulis lagi bagian kesetimbangan seperti yang lalu. Cuma kita nulisnya gini, mula-mula bereaksinya kita ganti dengan terurai. Sebenarnya sama saja, ya. Nah, cuma kita ganti dengan terurai, lalu di bawahnya tetap kita tulis setimbang. Ya, mula-mula terurai setimbang. Oke, baik.
Sekarang coba kita lengkapi. Di sini katanya sebanyak 0,1 mol HI dipanaskan. Berarti HI mula-mula sebanyak 0,1 mol. Nah, 0,1 mol HI dipanaskan. Nah, kemudian sehingga terbentuk 0,02 mol I2. Jadi awalnya ini belum ada, Lalu akibat pemanasan ini terbentuklah I2 sebanyak 0,02 mol. 0,02 mol I2. Yang ditanya soal berapa alfa? Alfa itu sebenarnya cukup ini dibagi ini. Artinya nggak lengkap-lengkap pun tabel ini bagian ini nggak apa-apa. Yang penting tahu kita ini sama ini aja. Nah udah langsung aja bandingkan langsung kemarin. Nah kita bandingkan langsung 1 banding 2. Kalau ini 0,02 ini berapa? 1 banding 2. Ini di sini berlaku. Artinya ini 2 kali ini 0,04 mol. Udah beres permasalahan. Maka dapat kita molnya, mol HI yang terurai adalah 0,04. Nah, masukkan kemari. Mol terurai 0,04, mol mula-mula adalah 0,1. Dari sini kita bisa dapat nilai alfanya itu sama dengan 0,4. Nah, jadi kalau kita lihat di pilihan jawabannya 0,4 itu jawabannya adalah C, ya. Oke. Nah, itu cara menentukan nilai alfa dari suatu reaksi. Nah, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, silahkan kalian coba dulu. Nah, nanti pada video berikutnya akan saya bantu menyelesaikannya. Tapi coba dibahas dulu sendiri, ya saya kasih waktu sekitar 15 menit. Nah, nanti kita bahas soal yang berikutnya. Baik, terima kasih.